Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menyampaikan shalom tetapi sudah diborong oleh ketua panitia ya. Semuanya sudah dikatakan sukacita ya, happy ya. Sehingga saya kira tanpa berpanjang lebar di akhir daripada konferensi yang akbar ini Saudara, saya mengajak kita untuk memohonkan Tuhan membimbing kita. Komitmen sudah ada. Jadi saudara bukan lagi mengadakan komitmen melalui khotbah ini. Tetapi kiranya firman Tuhan yang tidak pernah berubah itu adalah firman Tuhan yang akan meneguhkan. Manusia berubah. Janji pagi, sore boleh lupa. Tetapi saudara sekalian kiranya firman Tuhan memeteraikan melalui Roh Kudus sehingga kita sudah berjanji, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memimpin konferensi ini dengan begitu luar biasa karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu dari zaman ke zaman mengadakan pembaharuan yang jauh daripada apa yang dapat kami pikirkan atau dapat kami doakan. Saat ini di akhir dari konferensi ini, bersabdalah ya Tuhan, melalui firman-Mu teguhkanlah kami untuk melangkah, tidak goyah, tidak ke kiri dan ke kanan, tetapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tentu pertama-tama saya menyampaikan terima kasih untuk kehormatan yang diberikan pada saya untuk dapat memimpin kebaktian atau ibadah penutupan ini. Dan dalam pergumulan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya melihat satu contoh yang sangat jelas di dalam sejarah gereja, yaitu seorang yang bernama William Carey. Ya. Yang jelas sekali adalah yang kita kenal semua tanpa perlu penjelasan, yaitu dia adalah bapak misi modern. Tetapi barangkali kita bisa lupakan, yaitu bahwa legacy daripada William Carey lebih banyak buahnya kelihatan dalam dunia pendidikan. Baru beberapa bulan mendarat di Kalkuta, dia telah mendirikan kemudian mulai dari sekolah. Sehingga kemudian sampai mendirikan college. Maka saudara sekalian, pada hari ini saya mengambil satu tema, yaitu tema yang terpampang di depan saudara. Tema daripada William Carey sendiri, yaitu tema expect great things from God, attempt great things for God. Ya, kita sudah mendengar banyak dan saya kira tema ini menjadi tema yang relevan, yaitu expect. Sekarang kita harus expect itu. Kita ada karena kita memang ada expect itu. Great things from God. Tapi gilirannya kita kembali, kita attempt great things for God. Dan saya ambil saudara sekalian bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya yang dikhotbahkan juga oleh William Carey. Pada waktu William Carey mengkhotbahkan itu sayang sekali tidak ada catatan yang lebih jelas. Tetapi ayat ini jelas sebagai dasarnya dalam misi yang dia lakukan. Dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-54. Yesaya pasal yang ke-54. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi saudara, saudara bisa mengikuti. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin.
Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua. Dan saudara segera tahu arah saya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Lebih tepat, jangan tahan. Jangan tahan-tahan. Panjangkanlah tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saya tentu mengerti bahwa saudara paham ayat ini ditujukan kepada siapa, namun saya ingin kita memahaminya, merenungkannya dalam konteks tema daripada konferensi ini. Yang pertama, saudara sekalian, saya mengajak kita melihat apa artinya daripada kata yang digunakan di sini, si mandul. Saya tergoda, saudara sekalian, dan merasa tergerak sungguh-sungguh memahami si mandul. Mengapa? Karena dengan presentasi dan bahan-bahan dari MPK, saya tahu, saudara sekalian, kita sedang mengalami kurang lebih kata ini, mandul. Saudara sekalian, mandul dalam pengertian yang umum. Saya bisa kalimatkan seperti ini, yaitu suatu perjuangan yang tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Sekali lagi. Mandul artinya, saudara sekalian, adalah suatu perjuangan. Bukan tidak berjuang, oke? Tetapi suatu perjuangan yang tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Saudara boleh aplikasikan, saudara boleh renungkan sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Nah, saudara sekalian, William Carey pun menyebutkan dengan satu quotation yang seperti ini, I'm not afraid of failure. I'm afraid of succeeding at things that don't matter. Saya tidak khawatir tentang kegagalan. Tapi yang saya khawatir secara bebas, saudara sekalian, adalah suatu kesuksesan yang kita anggap kesuksesan tetapi sebenarnya tidak ada artinya. Kita berjuang dan kita anggap itu perjuangan yang sudah baik. Kita puas dengan hal itu. Tapi saudara sekalian, yang itulah dikatakan oleh William Carey, lebih baik gagal. Aku tidak takut dengan kegagalan atau disebut kegagalan. Tetapi janganlah sampai aku dilihat sukses. Sampai aku kelihatan begitu luar biasa. Tapi sebenarnya aku sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Bahkan sia-sia. Perlu direnungkan. Saudara bisa tahu arah saya. Sekolah Kristen. Gereja-gereja Tuhan. Bukan tidak berjuang. Tapi kalimat ini perlu direnungkan. Tapi dalam Alkitab, saudara sekalian, jelas sekali. Kata mandul itu lebih banyak memberi tekanan pada pemahaman bahwa Allah menghendaki dan adalah kehendak Allah untuk umatnya menghasilkan buah buat kemuliaan Allah. Itu kontrasnya, saudara sekalian. Pada waktu dikatakan mandul, saudara sekalian, dalam Alkitab, bukan sekedar tidak punya anak, tetapi disitulah menunjukkan sebenarnya kehendak Allah
untuk umatnya berbuah, tetapi saudara sekalian yang didapati adalah tidak seperti yang diharapkan. Bukankah saudara sekalian, boleh kemudian dicatat, saudara, saya tidak akan membacakan dengan lengkap. Di dalam Ulangan Tuhan sudah berkata dengan janjinya bahwa di dalam perjanjiannya untuk masuk ke tanah Kanaan tidak ada kemandulan. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-14. Tidak ada kemandulan. Artinya saudara sekalian, umat Tuhan yang diberkati adalah umat Tuhan yang dengan luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Umat Tuhan yang hidup memuliakan Tuhan. Tidak ada kemandulan. Tetapi hidup yang berbuah. Hidup yang jadi berkat. Sama seperti bagaimana Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian saudara sekalian janji Tuhan kepada orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan. Tidak ada kemandulan. Namun fakta, saudara, bukankah hati kita ini bergetar, saudara? Pada waktu saudara sekalian kita membaca dalam situasi pergumulan di Israel, saudara sekalian, umat Tuhan. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Yesaya menyuarakan hati Tuhan yang begitu pedih, saudara. Aku menunggu, aku menginginkan, aku mengharapkan hasil buah anggur yang baik dari kebun anggurku. Tetapi apa yang kudapat? Yesaya pasal 5 semua kenal bukan? Firman Tuhan berkata, apa yang kudapat? Buah yang asam. Mandul, saudaraku. Dan itulah sebabnya menjadi satu background apa yang kita baca tadi, saudara sekalian, yaitu bahwa bangsa Israel kemudian dibuang. Kemana? Ke Babilonia. Mengapa Tuhan sudah mengatakan, aku menunggu hasil yang baik, aku menunggu buah yang baik, tapi yang aku dapatkan adalah buah yang asap. Aku akan bongkar kebun itu. Aku akan biarkan semak duri bertumbuh di situ. Saudara sekalian, itu dahsyat sekali. Tatkala tidak berbuah, tatkala hidup tidak menjadi berkat, jangan menangis. Tuhan tumbuhkan semak duri di sana. Segala kemuliaan, segala kegagahan, segala kemewahan, Tuhan akan porak-porandakan itu. Kalau hidup yang tidak menjadi berkat. Itu saudara sekalian firman Tuhan. Aku akan membongkar. Dan benar. Kemudian kita tahu bangsa Israel itu dibuang ke Babilonia. Menangis. Tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah saudara sekalian, pada waktu kata mandul diterapkan dalam situasi orang Israel pada waktu itu adalah desperate. Kecewa. Putus asa. Berseru tetapi tidak ada daya apa-apa. Tidak punya pengharapan. Sehingga kehidupan ke arah mana tidak tahu. Apa yang akan terjadi tidak tahu. Saudara sekalian, itulah suatu kemandulan daripada umat Tuhan yang seharusnya berbuat. Yang seharusnya berbuah. Tapi saudara sekalian, karena mementingkan diri sendiri dan tidak mau taat kepada Tuhan yang memanggil, akibatnya seperti itu, dibuang ke Babilonia. Tapi puji Tuhan, saudara. Apa yang kita baca tadi itu jelas sekali, saudara. Sesuatu yang membalikkan situasi. Pada waktu dikatakan di sini, bersorak-sorailah, hai si mandul. Betapa tidak selama-lamanya Tuhan itu murka. Kasih setianya tidak pernah berubah.
Sehingga sudah sekalian, disinilah datang berita yang baik. Disinilah datang berita yang menghibur, yang memperbaharui dan berkata, bersorak-sorailah hai si mandul. Saudara, pada waktu kita mendengarkan kata di sini yaitu untuk bersorak-sorailah si mandul, saudara. Di sini menunjukkan jelas dalam ayat-ayat yang kita baca, saya mencatatnya di sini dengan teliti, saudara, yaitu bahwa kata-kata yang digunakan dari ayat pertama, ya, maupun dari ayat kedua, itu sudah sekalian adalah kata-kata yang bersifat imperatif. Sekarang ada pembaharuan, oke. Dan itulah yang sebenarnya sekarang kita mau lakukan, saudara. Dan itulah sekarang berita itu. Pembaharuan itu diikuti dengan suatu perintah, bentuknya imperatif, bersorak. Sing, bergembira, cry aloud. Break forth, memekiklah. Sudah sekalian, artinya, sudah sekalian, itulah respons daripada kebenaran kasih karunia Allah yang luar biasa, yang mengampuni dosa daripada umatnya, yang mau membalikan umatnya untuk kembali menjadi berkat bagi banyak orang. Maka sekarang Tuhan memerintahkan jelas dengan kata-kata perintah, yaitu bersoraklah, ya, bergembiralah, memekiklah. Itu bukan satu himbauan, tetapi suatu perintah yang menunjukkan, saudara sekalian, bagaimana Tuhan inginkan untuk supaya umatnya dapat menghargai kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Nah, saudara sekalian, saya yakin dalam merenungkan bagian ini, saudara, kita perhatikan dengan baik-baik, yaitu bahwa jelas inilah saatnya, saudara sekalian, di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menginginkan, saudara sekalian, bahwa bagaimana semua orang dalam satu hati untuk melakukan akan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan dengan sifat, bukan dengan budaya kompetisi, tetapi dengan budaya kolaborasi. Di dalam budaya kompetisi, di sana ada pemenang, di sana ada pecundang. Tetapi di dalam bidang atau di dalam budaya kolaborasi, di situ berarti, saudara sekalian, kita semua adalah pemenang. Karena itu bersoraklah. Dulu kita mandul. Kenapa? Kenapa mandul? Karena kita sifatnya kompetisi. Kita bergerak dengan misi yang sendiri-sendiri. Kita bergerak dengan misi dengan tidak ada kepedulian. Pak Andi berkata dengan cantik sekali, bukan tidak ada kepedulian, tapi barangkali tidak ada channel. Puji Tuhan. Tetapi sudah sekalian, kita melihat dalam kenyataan realita, begitu banyak kali, sudah sekalian, adalah yang penting adalah aku. Tetapi bukan menjadi kepedulian bagi yang lain. Maka saya melihat di sini, sudah sekalian, jelas sekali. Perubahan ini daripada si mandul yang bisa bersorak-sorai adalah stop, tinggalkan kompetisi. Tetapi start dan mulai kolaborasi. Itu adalah, saudara sekalian, sorak-sorai pembaharuan yang harus terjadi di dalam pendidikan Kristen Indonesia. Yang diinginkan mulai daripada konferensi ini paling tidak, saudara. Saudara, lalu kemudian kita lihat di sini. Kalau ada kata perintah yang mengubah ratapan itu, yang mengubah kemandulan itu, saudara. Lalu kemudian apa? So what, saudara sekalian? Daripada perintah-perintah itu. Maka saya mendapatkan lagi kata perintah di dalam ayat kedua. Ayat kedua dikatakan,
lapangkanlah. Ya, sekali lagi saya ulangi. Setelah kita meninggalkan persaingan kita, masing-masing sendiri-sendiri, kita mau kolaborasi, maka sudah sekarang di sini ada perintah yang setelah mengubah kemandulan kita, maka perintahnya adalah lapangkanlah tempat kemahmu. Ini bentuk perintah, yaitu enlarge, lapangkanlah. Dan kemudian sudah sekalian adalah kata perintah berikutnya adalah panjangkanlah, lengthen. Ini perintah saudara sekalian. Dan kemudian kata yang ketiga sudah sekalian, pancang, kokoh, strengthen. Luar biasa saudara sekalian. Orang yang diubahkan oleh kasih karunia Tuhan, orang yang mengerti berkat Tuhan, saudara sekalian, janganlah sampai tidak mengapresiasi akan berkat Tuhan. Janganlah sampai kemudian hal yang sama terjadi berulang kali dalam ketidakpedulian. Maka di sini ada perintah, saudara. Dan saya yakin itu perintah buat saudara dan saya. Lapangkanlah. Jangan puas dengan keadaan sekarang ini. Lapangkanlah, panjangkanlah, kokohkanlah pelayanan kita di dalam bidang pendidikan ini. Dan ini adalah perintah Allah yang bukan merupakan sesuatu yang sifatnya ya himbauan, tetapi inilah suatu perintah yang harus dilakukan dengan cara kolaborasi. Saya boleh sebutkan dengan jelas dan saudara bisa setuju, sederhana sekali sudah sekalian. Tidak mungkin atau sudah sekalian, lebih tepat saya sebutkan demikian. Tidak tepat, tidak pas sesuai dengan kebenaran Alkitab jikalau kita mau lapangkan sendiri tanpa kolaborasi. Di dalam Alkitab tidak ada kompetisi. Tetapi di dalam Alkitab adalah kesehatian. Yang jelas sekali bersangkut paut dengan kolaborasi itu. Panjangkanlah, jangan panjangkan sendiri. Pancangkan kokoh-kokoh, jangan kerja sendiri. Dan itu sudah sekalian yang dimaksudkan adalah bagaimana kita berkolaborasi. Bukan sekedar teori, tapi ini kebenaran firman Allah. Untuk kita lakukan sebagai respons daripada kasih karunia Allah yang mengubah kemandulan kita pada waktu yang lalu. Kelemahan kita pada waktu yang lalu. Keegoisan kita pada waktu yang lalu. Stop dan tinggalkan. Sekarang kita lihat perintah Tuhan, lapangkanlah. Pancangkanlah dengan kokoh. Saudara, ada satu kalimat yang saya belajar. Pada waktu saya belajar misi, dalam bidang misi, dari profesor saya, sudah sekalian, itu sangat mengena dalam hati saya. Waktu saya merenungkan ini, saya ingat kembali di kelas kuliah itu. Profesor saya mengatakan, sudah sekalian, almarhum Harvey Cohn, dia menyebutkan seperti ini, yang kalau saya kalimatkan dengan bebas, menurut apa yang saya ingat saudara, adalah pengkhianatan, penghancuran terhadap doa Tuhan Yesus, supaya semuanya menjadi satu. Bapa dalam aku di dalam Bapa, dan mereka murid Tuhan di dalam kita. Kalau kita bekerja sendiri-sendiri. Artinya sudah sekalian, sungguh menjadi satu itu adalah suatu yang nyata supaya dunia mengerti bahwa Yesus Kristus jalan satu-satunya itu diutus oleh Bapa.
There is no other way. Tapi jelas saudara sekalian adalah melalui kesatuan kita. Maka sekali lagi saudara sekalian, bekerja sendiri-sendiri dalam ketidakpedulian, apalagi saudara sekalian dalam ketidaksehatian, itu berarti menghancurkan dan mengkhianati doa Tuhan Yesus. Maka saya yakin dan saya senang tema konferensi ini kolaborasi menunjukkan istilah yang keren, tapi intinya adalah kesehatian itu yang Tuhan inginkan. Untuk sama-sama bisa diberkati. Tidak ada pecundang, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan. Tetapi dalam satu kebersamaan untuk hidup memuliakan Allah. Maka saya boleh katakan saudara sekalian, kebersamaan, kesetiaan dalam partnership yang disebutkan dengan kolaborasi ini saudara sekalian bukanlah suatu yang bersifat optional, tetapi bersifat obligatory, mandatory, essential. Jangan lupa itu saudara sekalian. Kita pulang dengan bekal yang luar biasa. Tetapi biarlah firman Tuhan ini kita ingat saudara sekalian. Perintah Tuhan untuk melapangkan dan mengerjakan itu semua bukan sendiri-sendiri. Tetapi betul-betul bersama-sama kita semua adalah pemenang. Bukan akan ada pecundang. Saudara, ini adalah satu tugas yang tidak mudah. Dan kemudian kita melihat di dalam tata bahasa saudara sekalian kata imperatif itu, kemudian saudara sekalian di sini kita dapatkan ada kata yang mengatakan janganlah menghematnya. Saudara sekalian, kata imperfect di situ menunjukkan saudara sekalian jelas sekali adalah sebagai satu akibat daripada imperatif itu. Saudara tentu banyak yang lebih mengerti dari saya secara detail. Tapi saya perlu mengemukakan hal itu. Artinya setelah ada imperatif, saudara sekalian, konsekuensi daripada imperatif itu untuk melakukan janganlah menghematnya. Kata janganlah ini bukan imperatif. Tetapi imperfect. Yang berkaitan dengan tata bahasa imperatif itu. Artinya jelas sekali karena Tuhan memerintah. Dan ini bukan pilihan. Ini adalah perintah daripada Tuhan dan kehendaknya. Maka saudara sekalian jelas dikatakan janganlah menghematnya. Saya tersentuh. Dan saya kira semua kita tersentuh panggilan 7 kali tadi melalui ayat itu. Yaitu melakukan kebaikan kalau kita mampu. Kalau kita bisa. Jangan tahan. Ini sama persis saudara. Jangan menghemat dalam arti yang secara jelas bagi saya adalah jangan tahan. Kata yang digunakan di situ secara keras saudara tahu pada waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak. Lalu Tuhan berfirman, sekarang aku tahu, engkau tidak menahankan anakmu sendiri. Saudara segera melihat jelas bukan? Itu adalah total saudara. Oh aku tahu, engkau mendengar perintahku, aku tahu engkau taat kepadaku, dan engkau tidak menahankan anakmu sendiri. Apa yang saudara tahan? Apa yang saudara simpan? Apa yang organisasi saudara simpan? Saudara, Abraham tidak menahankan. Dan itu yang digunakan di sini. Jangan tahan, jangan hemat, jangan simpan. Tetapi Tuhan memanggil di sini adalah jangan tolak untuk menjadi berkat. That's the point. Sejak dari awalnya adalah bahwa memang kehendak Allah kita berbuah dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan perintah ini saudara sekalian adalah perintah yang secara terus menerus
Yang boleh saya katakan saudara sekalian, jangan kita batasi akan pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Jangan kita batasi pada kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan yang unlimited. Tetapi kita boleh berjuang terus saudara sekalian, berkolaborasi dengan percaya, yaitu kita sungguh-sungguh meyakini, mengharapkan hal yang besar dari Tuhan, dan kita mengusahakan itu demi Tuhan. Itulah saudara sekalian pesan firman Tuhan yang diberikan kepada kita, untuk supaya kita boleh sungguh-sungguh mengalami berkat daripada Tuhan itu, menggenapkan kehendaknya. Kita tidak akan menjadi kebun anggur yang dibongkar, tidak. Kita tidak akan menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Tetapi kita sudah sekian akan menjadi hamba-hamba yang setia. Dia akan bertemu dengan Tuhan kemudian dan dia akan berkata, "Hai hambaku yang setia." Saudara sekalian, firman Tuhan inilah kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengan saya menutup dengan satu, saudara sekalian, quotation daripada William Carey. The future is as bright as the promise of God. Luar biasa, saudara. The future, masa depan kita, saudara sekalian, is as bright, adalah begitu cemerlang, as the promise of God. Karena janji Tuhan, engkau akan mengembang ke kiri ke kanan. Dan kemudian engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan takut, karena aku menyertai kamu. Dan dengan pegangan janji itulah saudara, kita akan berkarya. Kita akan mendengarkan teriakan anak-anak yang minta tolong. Dan kita mengulurkan tangan pada mereka untuk jadi berkat. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang hidup memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Beberapa saat sudah sekalian saya ingin kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita ini mandul, saudara? Kita mungkin berjuang banyak. Tapi apa itu hal yang berkenan kepada Tuhan? Atau kita mandul, tidak berbuah? Apakah kita sadar Tuhan menginginkan kita berbuah dan Dia akan membongkar kebun anggurnya yang tidak berbuah manis? Kita jangan menangis tatkala kebun anggur kita dibongkar karena tidak menjadi berkat buat orang lain. Kita mohon pengasihan Tuhan. Di akhir daripada kongres ini, kita diperhadapkan dengan perintah Tuhan. Satu respons anugerah Tuhan yang diberikan pada kita. Kita bersorak-sorai. Kita bergembira. Kita memekik, haleluya. But so what? Apa yang kita lakukan? Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan hemat, jangan tahan, jangan egois. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu sebelum kebun anggurmu diberikan kepada orang lain. Pada saat ini saya minta kita dalam hati kita mempunyai satu komitmen di hadapan Tuhan, mendengar seluruh materi. Dan kita mau berkata, Tuhan, pakai aku Tuhan. Tidak menahankan apapun. Tidak menghemat apapun. Tetapi mau taat kepada kehendak-Mu.
Aku mau berbuah. Aku mau jadi berkat. Aku mau hidup memuliakan Tuhan. Saudara, ini pengutusan kita bersama. Rekan-rekan sepelayanan, marilah tekad ini kita bulatkan dengan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, di sini aku. Kita bangkit berdiri. Tatkala kita punya komitmen ini. Ya Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu. Yang di bawah terang firman-Mu Tuhan, kadangkala kami menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Tapi kami berdoa Tuhan, jangan berikan kebun anggur itu kepada orang lain Tuhan. Tapi ubahkan dan berilah kami kesempatan lagi ya Tuhan, untuk menjadikan buah anggur yang manis melalui kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan, jangan kami puas. Tapi biarlah dengan sorak-sorai karena selamat yang daripada Tuhan. Biarlah karena kegembiraan dan sukacita karena anugerah-Mu yang begitu besar menjadikan kami tidak tinggal diam, tetapi dengan roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Untuk sungguh melapangkan tempat kemah. Untuk sungguh-sungguh membentangkan tenda tempat kami. Untuk memanjangkan dan semakin panjang tali-tali kemah kita. Dan memanjangkan bersama-sama dalam semangat kolaborasi kesehatian. Panjangkan kokoh-kokoh, patok-patok. Tuhan tolong kami. Dari diri kami sendiri tidak bisa Tuhan. Tapi berilah ya Tuhan api melalui kongres ini Tuhan akan menyala terus. Dan akan menjalar ya Tuhan. Untuk memuliakan Engkau Tuhan. Menjawab jeritan dari sekian banyak orang-orang yang membutuhkan berita Injil. Tuhan, tatkala kami melihat presentasi kami menangis Tuhan. Banyak yang jadi mandu. Tolong kami Tuhan. Jangan kami mengambil bagian dalam kemandulan itu. Jangan kami menjadi mandul sehingga orang lain dan institusi lain menjadi mandul Tuhan. Tolong kami Tuhan. Inilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berdiri di hadapan-Mu. Urapi kami. Pakai kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan kiranya mata-Mu terbuka terhadap setiap langkah-langkah kehidupan dan pelayanan kami. Satu demi satu. Mulai saat sekarang ini dan seterusnya, kami boleh terus memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan sorak-sorai dan pujian hanya bagi Tuhan. Demi Kristus kami berdoa.